Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat bertemu kembali bersama Kang Anung pada channel NR Science Tech. Pada kesempatan kali ini, materi yang akan dibawakan adalah masih tentang pewarisan sifat pada makhluk hidup. Yang sekarang itu tentang hukum pewarisan sifat yang akan membahas tentang hukum Mendel, yaitu hukum Mendel yang kedua. Hukum Mendel yang kedua diantaranya adalah membahas tentang persilangan dihibrid atau persilangan dengan dua sifat beda. Nah, ada beberapa hal yang harus dikuasai atau dipahami sebelum masuk kepada persilangan dihibrid ini. Yang pertama itu adalah genotip homozigot dominan. Misalnya di sini genotipnya B besar, K besar, K besar. Nah, B besar, K besar ini akan menghasilkan gamet. Ya, kalau kita gabungkan gametnya B besar, K besar menghasilkan gamet B besar, K besar. Kemudian yang kedua ini menghasilkan gamet B besar, K besar. Yang ketiga gamet B besar, K besar. Yang keempat gamet B besar, K besar. Jadi di sini semua gametnya adalah B besar, K besar. Jadi satu jenis gamet ada 4 buah ya. Kemudian yang kedua, genotip homozigot resesif. Misalnya di sini genotipnya B kecil, K kecil, K kecil. Nah, di sini gamet yang akan dihasilkan yang pertama adalah B kecil, K kecil. Yang kedua B kecil, K kecil. Yang ketiga B kecil, K kecil. Yang keempat B kecil, K kecil. Jadi di sini gamet yang dihasilkan jenisnya satu jenis B kecil, K kecil. Ada 4 buah. Kemudian yang ketiga genotip heterozigot. Hetero itu jadi pasangan gennya berbeda ya. Misalkan di sini B besar, K besar, K besar, K kecil. Nah, maka di sini akan menghasilkan gamet B besar, K besar, B besar dengan K besar menghasilkan gamet B besar, K besar, B besar, K kecil, B besar, K kecil. Yang berikutnya gametnya B kecil dengan K besar, berarti B kecil, K besar. B kecil dengan K kecil menghasilkan gamet B kecil, K kecil. Jadi di sini ada 4 buah gamet yang terbentuk dari genotip yang heterozigot, yaitu B besar, K besar, B besar, K kecil, B kecil, K besar, dan B kecil, K kecil. Nah, sebelum lanjut ke itu contohnya, bagi yang belum likes, kemudian komen, dan bagi yang baru menemukan channel ini yang belum subscribe, silakan subscribe. Kemudian jangan lupa bunyikan notifikasi loncengnya agar tidak ketinggalan jika ada video baru. Kemudian kalian share ke teman-teman kalian jika video ini dirasa ada manfaatnya. Nah, kita lanjut ya. Hukum pewarisan sifat. Hukum Mendel yang kedua, yaitu persilangan dihibrid. Nah, contohnya di sini persilangan antara kacang kapri yang berbentuk bulat kuning disilangkan dengan kacang kapri yang memiliki biji keriput hijau. Di sini genotipnya untuk bulat kuning B besar, K besar, K besar. Untuk yang keriput hijau B kecil, K kecil, K kecil. Kemudian gametnya, gamet dari bulat kuning ini B besar, K besar ya, satu jenis. Kemudian ini juga B kecil, K kecil, satu jenis. Kemudian di sini terjadi penggabungan gamet atau fertilisasi untuk F2-nya ya.
maka penggabungan gametnya di sini B besar, B kecil, K besar, K kecil. Nah, di sini genotip B besar, B besar, B kecil, K besar kecil. Di sini B besar itu memiliki pembawa sifat gen biji bulat, kemudian K besar di sini pembawa sifat biji kuning. Jadi di sini hasilnya bulat kuning ya. Kemudian jika di antara F1-nya disilangkan lagi, maka di sini ada P2 ya, parental yang kedua, induk kedua, yaitu menyilangkan hasil daripada F1 dengan F1 lagi. Berarti di sini biji bulat kuning disilangkan dengan bulat kuning. Genotipnya di sini genotip yang B besar, B kecil, K besar, K kecil. Yang ini juga sama, karena ini sama ya, B besar, B kecil, K besar, K kecil. Nah, maka di sini akan dihasilkan gamet. Ya, yang pertama B besar, K besar, yang kedua B besar, K kecil, yang ketiga B kecil, K besar, yang keempat B kecil, K kecil. Kemudian dari induk yang satunya lagi, berarti di sini gametnya B besar, K besar, B besar, K kecil, B kecil, K besar, dan B kecil, K kecil. Nah, kemudian pada F2-nya, nah di sini induknya atau induk dengan gamet B besar, K besar, B besar, K kecil, B kecil, K besar, B kecil, K kecil. Yang ini berarti gametnya B besar, K besar, ya, yang satunya lagi ini. Kemudian B besar, K kecil, B kecil, K besar, dan B kecil, K kecil. Nah, ini penggabungan ini dengan ini, B besar, K besar, K besar. Ini dengan ini, B besar, K besar, K kecil. Yang ini, kolom yang ini, berarti B besar, B kecil, K besar, K besar. Yang ini, ini dengan ini, B besar, B kecil, K besar, K kecil. Kolom yang ini, B besar, K besar, K kecil. Yang ini, B besar, K kecil, K kecil. Yang ini, B besar, B kecil, K besar, K besar. Yang ini, B besar, B kecil, K kecil, K kecil. Ini yang ini dengan ini, berarti tulis yang huruf dominan dulu ya. Berarti B besar, B kecil, K besar, K besar. Yang ini B besar, B kecil, K besar, K kecil. Ini dengan ini B kecil, K besar, K besar. Ini dengan ini B kecil, K besar, K kecil. Yang berikutnya ini dengan ini B besar, B kecil, K besar, K kecil. Nah, ini B besar, B kecil, K kecil, K kecil. Ini dengan ini B kecil, K besar, K kecil. Ini dengan ini penggabungan gamet ini B kecil, K kecil, K kecil. Nah, dari sini kita lihat tadi genotipnya sudah diketahui. Sekarang fenotipnya ya. Karena di sini ada B besar dan B besar, K besar, K besar. Berarti fenotip bulat kuning. Ini B besar, ada B besar, ada K besar. Ini ada K kecil. Tapi di sini kan yang dominan adalah K besar, sehingga di sini menghasilkan bulat kuning. Ini ada B besar, ada K besar, bulat kuning. Ini ada B besar, K besar, bulat kuning. Ini ada B besar, ada K besar, bulat kuning. B besar, K kecil, ini bulat hijau. Ini ada B besar, ada K besar, bulat kuning. Ini ada B besar, ini K kecil, berarti bulat
hijau. Sekarang di sini ada B besar, ada K besar, bulat kuning. B besar, ada K besar, bulat kuning. B kecil dan K besar, berarti keriput kuning. Yang ini B kecil, ada K besar, berarti keriput kuning juga. Kemudian ada B besar, K besar, bulat kuning. B besar, K kecil, berarti bulat hijau. B kecil, ada K besar, berarti di sini keriput kuning. B kecil, K kecil, ini adalah keriput hijau. Nah, dari sini kita lihat fenotipnya atau sifat yang bisa diamati. Nah, biji bulat kuning, kita hitung ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jadi biji bulat kuning ada 9 ya. Kemudian yang berikutnya bulat hijau, 1, 2, 3, ada 3. Kemudian keriput kuning 1, 2, 3, ada 3. Kemudian keriput hijau ada 1. Jadi perbandingan fenotip dari persilangan dihibrid ini yang menghasilkan 16 buah, ini ada 16 buah sel anak ya atau keturunan, maka di sini perbandingan fenotipnya yang bulat kuning berbanding bulat hijau berbanding keriput kuning berbanding keriput hijau adalah 9 berbanding 3 berbanding 3 berbanding 1. Kemudian ada cara lain untuk menentukan fenotip dari sini dengan mudah ya, tanpa kita harus membuat tabel Punnett seperti ini. Nah, misalkan di sini huruf kapital itu memiliki nilai 3. Huruf kecil memiliki nilai 1. Nah, misalkan di sini ada tadi ya, gen pembawanya B besar itu pembawa sifat bulat, kemudian gen K besar pembawa sifat kuning. Nah, di sini B besar strip, K besar strip. Artinya di sini yang strip itu boleh B besar, boleh B kecil. Ini juga boleh K besar, boleh K kecil. Nah, di sini ada 2 jenis yang huruf kapital di sini ya. Berarti tadi nilai kapital ada 3. Berarti di sini 3 kali 3 adalah 9. Berarti bulat kuning jumlahnya 9. Kemudian di sini B besar strip, K kecil. Di sini B besarnya ada 1. Huruf kapitalnya 1. Tadi huruf kapital nilainya 3, huruf kecil nilainya 1. Berarti di sini 3 kali 1 sama dengan 3. Jadi bulat hijau ada 3. Kemudian di sini B kecil, K besar strip. Nah, di sini B kecil, kemudian ada K besar, berarti huruf kapital ada 1. Berarti di sini 1 kali 3 sama dengan 3. Berarti yang keriput kuning ada 3. Kemudian di sini B kecil, K kecil. Di sini semuanya huruf kecil, berarti nilainya 1. 1 kali 1 sama dengan 1. Keriput hijau jumlahnya 1 ya. Jadi kita bandingkan dengan yang atas, ini hasilnya sama. Jadi kita bisa menggunakan dengan cepat. Nah, secara cepat ini dengan cara yang ini. Nah, berdasarkan hasil keturunan F2, Mendel menyimpulkan bahwa pada saat pembentukan gamet, alel atau variasi gen yang menentukan karakter yang berbeda dapat bergabung secara bebas satu sama lain. Kemudian yang kedua, satu induk memiliki genotip B besar, B kecil, K besar, K kecil. Maka gen B besar dan gen B kecil serta gen K besar dan
gen K kecil akan memisah. Kemudian, kedua pasangan tersebut akan bergabung secara bebas, sehingga kemungkinan gamet yang terbentuk akan memiliki susunan gen B besar K besar, B besar K kecil, B kecil K besar, dan B kecil B kecil. Nah, dari sini disimpulkan bahwa ada suatu rumusan yang dikenal dengan hukum Mendel II, yaitu tentang hukum penggabungan secara bebas. Nah, baiklah anak-anak, mungkin sampai sini kalian sudah pahami. Dan untuk pertemuan kali ini saya cukupkan sampai di sini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.